Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat dan dalam keberkahan selalu. Amin, Allahumma amin. Dan tentu saja Bu Aini juga ingin menyapa seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada, sahabat Iginos dimanapun berada, terus semangat berinovasi memajukan literasi bersama Iginos. Baik, anak-anakku hebat semuanya, kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk dibacakan kepada anak-anak. Wah, ada gambarnya yang sangat menarik ya. Ada ya seorang anak berseragam merah putih. Ada seorang anak perempuan dan anak laki-laki. Tentu anak-anak sudah tidak sabar lagi kan untuk mendengarkan Bu Aini bercerita. Yuk kita buka bersama. 3, 2, 1. Penculikan Naya. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Ridwan dengan ilustrator Kakak Maman Sulaiman. Buku level C. Buku ini diterbitkan dari Kemendikbudristek, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Terima kasih bukunya. Dan anak-anak harus menyimak sampai selesai ya, agar anak-anakku hebat semuanya dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Penculikan Naya. Naya marah besar. Bolpoin kesayangannya hilang karena aku. Dia tidak mau terima meski ku bilang akan menggantinya. Bolpoin itu aku beli di Singapura, semburnya. Duh, masa aku harus ke Singapura dulu untuk beli bolpoin pengganti? Aku memang meminjamnya dari Naya. Bolpoinku tintanya kering. Dan aku harus tetap menulis di kelas kan? Aku sudah mencari bolpoin itu kemana-mana. Kolong meja, bawah lemari, hingga di bawah pot bunga. Tapi bolpoin itu hilang entah kemana. Heran. Aku janji akan menggantinya. Akan kubelikan bolpoin baru yang lebih bagus dan mahal. Tetapi bagaimana kalau Naya tidak mau menerimanya? Aku tidak mau dimusuhi terus seperti ini. Pulang sekolah, aku masih mencoba minta maaf lagi. Naya malah buang muka. Dia bergegas menuju tempat parkir. Aku masih berusaha membuntutinya, lalu berdiri di dekatnya. Duh, aku harus ngomong apa lagi ya? Aku tidak suka diabaikan terus seperti ini. Sekarang Naya sedang celinguan. Pak Bondan
Sopir yang biasa menjemputnya tidak ada. Dia memang diantar jemput kendaraan pribadi setiap hari. Pak Bondan mana nih? Aku mendengar Naya menggerutu kesal. Aku tahu Naya jarang sekali telat dijemput. Wajar kalau dia terlihat kesal sekarang. Mengingat ballpointnya kesayangannya juga belum ditemukan. Tiba-tiba sebuah mobil warna hitam datang mendekat. Pintu mobil bagian penumpang terbuka dan seorang lelaki melompat turun. "Halo Naya, Pak Bondan mendadak sakit," lelaki itu menyapa. "Papamu menyuruh kami untuk menjemput." "Bapak siapa?" Aku melihat kening Naya berkerut. Lelaki itu tersenyum. "Saya karyawan di kantor papamu. Ayo kami antar pulang sekarang." Aku mengernyit mendengarnya. Ada nada sedikit memaksa dalam suaranya. Naya juga terlihat sedikit bingung. Tidak lama, Naya melangkah ragu ke arah pintu mobil yang terbuka. Dan aku tiba-tiba teringat sesuatu. "Naya!" panggilku cepat. Naya menoleh dan menatapku dengan tatapan masih tidak bersahabat. Dia pasti tahu sedari tadi aku membuntuti untuk menunggu maafnya. "Mau apa lagi?" ketusnya. Aku tahu ballpointmu ada di mana." "Hah?" Naya terbelalak. Sebelum dia bereaksi lagi, aku sudah menarik tangannya. "Aduh!" Naya mengadu. "Ayo kita pulang sekarang, Naya." Lelaki itu berusaha menjangkau sebelah tangan Naya lainnya. "Tapi aku sudah menemukan ballpointmu," teriakku tidak mau kalah. Entah keberanian dari mana, aku melangkah maju dan menepiskan tangan lelaki itu. Lelaki itu kaget dan melepaskan cekalannya dari tangan Naya. "Ayo cepat!" Aku menarik tangan Naya, mengajaknya berlari masuk kembali ke sekolah. Aku melirik ke belakang dengan gugup. Lelaki itu seperti hendak berlari mengejar, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Dia melompat masuk ke dalam mobil. "Kamu kenapa sih?" Naya membentakku. Ia berhenti dan mengentakkan kakinya. "Di mana ballpointku?" "Ada di ruang guru. Ayo." Jawabku sambil berjalan tergesa. "Kenapa sampai ada di ruang guru?"
Tanyanya terdengar bingung. Aku bersyukur Naya masih mau membuntuti langkahku. Akan kujelaskan di sana. Aku menarik napas lega melihat Bu Frida masih ada di ruang guru. Dia adalah wali kelas kami. Mata Bu Frida menyipit melihat aku dan Naya berdiri di depannya. "Kalian belum pulang?" tanyanya terdengar heran. "Naya mau diculik, Bu," laporku tanpa menunda waktu lagi. "Hah?" Bu Frida terbelalak. "Hah?" Naya ikut terbelalak. Aku menggelik sebal ke arah Naya. Ampun, apa dia tidak sadar ada gelagat tidak beres dari lelaki itu? "Bagaimana kamu tahu? Kamu jangan mengada-ada, Riko." Bu Frida melotot. "Naya dijemput orang tidak kenal, Bu," kataku. "Bukan Pak Bondan seperti biasa." "Memangnya mereka penculik?" Naya mencibir. "Jangan sok tahu." Bola mataku berputar. Kok dia tidak curiga sih? Harusnya dia waspada terhadap orang tidak dikenal kan? "Coba kamu telepon sopirmu sekarang. Apakah dia memang sakit?" tantangku. Sedetik kemudian aku gugup. Bagaimana kalau Pak Bondan benar-benar sakit? Tumben, ponselnya tidak aktif. Kening Naya berkerut. Dia baru saja menelepon Pak Bondan menggunakan ponsel Bu Frida. Kami memang tidak diperbolehkan membawa ponsel ke sekolah. Naya menatapku dan Bu Frida bergantian. "Boleh saya telepon Papa, Bu?" Kali ini dia mulai terlihat gelisah. Bu Frida mengangguk. Pak Bondan sakit ya?" "Papa menyuruh karyawan Papa untuk menjemput." Tidak lama wajah Naya memucat. Ruang guru mendadak ramai. Guru-guru merubung aku dan Naya, mulai bertanya macam-macam. Aku mendengar kepala sekolah memerintahkan satpam untuk mengamankan area parkir. Seluruh siswa yang tersisa diminta untuk menunggu di dalam sekolah. Tidak seorang pun boleh keluar kecuali dijemput oleh orang yang dikenal. Percobaan penculikan baru saja terjadi. Naya memeluk erat papanya yang baru datang. Tangisnya meledak seketika. Bahunya sampai terguncang-guncang. Meskipun masih deg-degan, aku ikut lega melihatnya. Bagaimana kalau Naya tadi sampai berhasil diculik? Bagaimana nasibnya nanti? Aku tidak bisa membayangkannya. Akhirnya ada kabar tentang Pak Bondan.
Pak Bondan ditemukan tertidur dalam mobil di sebuah lapangan kosong dekat sekolah. Ia masih terkantuk-kantuk saat satpam sekolah dan sejumlah masyarakat datang membangunkannya. Para penjahat itu ternyata sudah memperdayanya. Mereka memberikan saya minuman di dekat sekolah. Saya langsung mengantuk dan tahu-tahu ada di sini sekarang. Katanya bingung. Syukurlah Pak Bondan baik-baik saja. Terima kasih nak, kamu anak yang sigap dan pemberani. Bahuku ditepuk-tepuk oleh Papa Naya. Aku tersenyum senang dan bangga. Oh iya Rik. Naya membuatku menoleh ke arahnya. Jangan pikirkan lagi ballpoint itu. Aku sudah mengikhlaskannya. Terima kasih ya. Kali ini senyumku terkembang lebih lebar. Nah, anak-anakku hebat semuanya, ceritanya sangat menarik kan ya. Buku yang berjudul Penculikan Naya. Nah, anak-anak di sini tentunya harus lebih waspada ya. Bahwasanya untuk saat ini banyak sekali baik itu kekerasan ataupun juga penculikan ya, itu terjadi pada anak yang sudah seharusnya menjadi perhatian dari semua pihak. Nah, tidak hanya harus menjadi perhatian orang tua di rumah ataupun juga guru di sekolah, tetapi juga anak-anak. Setiap anak harus belajar untuk waspada terhadap kekerasan yang mungkin dapat terjadi, baik dari orang luar maupun dari orang-orang terdekat. Cerita dari penculikan Naya ini mengajak anak-anak untuk waspada terhadap salah satu bentuk kekerasan pada anak, yakni penculikan seperti yang dialami oleh Naya. Dan melalui cerita dari penculikan Naya yang sangat menarik ini tadi ya anak-anak, diharapkan anak-anak akan semakin mengerti dan menyadari bahaya penculikan bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dan juga dimanapun berada. Maka anak-anak harus terus waspada dan semakin bisa menjaga diri. Baik anak-anak hebat semuanya, itulah tadi cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat membaca, tetap semangat belajar. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi.